Beliau sekarang ini adalah sandiman muda pada bidang tata kelola Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional, Badan Siber dan Sandi Negara. Beliau alumni Sekolah Tinggi Sandi Negara tahun 2006, kemudian melanjutkan di program Magister Statistika Terapan di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2015. Saat ini beliau menduduki jabatan sebagai sandiman muda pada bidang tata kelola Puskop dan Siber. Beliau sebagai ketua tim dalam pembuatan prototipe kunci sistem sandi, kemudian terlibat juga dalam instalasi perangkat pemonitoran, kemudian prosedur dan dokumen strategis, dan banyak sekali termasuk tim IT di Komisi Pemilihan Umum. Untuk mempercepat waktu kepada Ibu Titin, kepada Mbak Titin, kami sampaikan waktunya kalau bisa paparan lebih cepat, nanti supaya diperbanyak ditanya jawab. Waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Mbak Titin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Kali ini perkenankan saya untuk sharing informasi terkait potensi dan peluang sandiman di era keamanan siber. Untuk perkembangan lingkungan strategis di era digital, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki sejumlah besar pengguna internet dan perangkat mobile. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat sekitar 64,8% dari total populasi di Indonesia, dengan mayoritas pengguna yaitu dalam rentang usia 10 sampai dengan 40 tahun, yang termasuk kategori usia muda dan produktif. Nah, tujuannya ini beragam, mulai dari komunikasi dan interaksi, kemudian ada penggunaan medsos yang sedang booming, baik Instagram, kemudian Twitter atau media sosial lainnya, atau bahkan hanya sekedar sharing, cari-cari informasi, googling lah, browsing terkait hal-hal tertentu misalnya. Dan berdasarkan hasil prediksi pangsa pasar e-commerce di tahun 2022, diprediksi sebelumnya di starting point di 2015, Indonesia posisinya serupa dengan Singapura, namun mendekati prediksi di 2025, Indonesia mengalami tren peningkatan dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Nah, ini prediksi lebih dari 20 miliar US dollar diperoleh dari pendapatan retail, Bapak Ibu. Nah, kemudian kontribusi Bali, salah satu tempat destinasi terbaik kita di Indonesia, berkontribusi sekitar 2-3% dari GDP di tahun 2018. Dan masih banyak lagi info-info terkait lainnya. Dan hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional yang tidak terlepas dari berbagai kemudahan jalannya. Nah, namun di sisi lain memunculkan ancaman pada aset kritikal, ini terutama yang terkait keamanan nasional. Nah, oleh karena itu, negara hadir melalui pembentukan BSSN. Nah, menghadapi era revolusi industri 4.0, ada 5 sektor manufaktur dengan daya saing regional, yaitu Bapak Ibu bisa lihat ada pangan, sandang, otomotif, elektronik, kimia. Ini ada dengan otomasi, kemudian berbasis IoT, kemudian hingga di logical layer ke arah AI. Nah, ini sehingga menciptakan semakin kita makin dipermudah lagi nih aktivitas untuk kita saat ini. Kemudian dihadapkan dengan kemudahan dan pemanfaatan teknologi yang pesat di ranah siber, terdapat permasalahan dan tantangan keamanan siber Indonesia. Di antaranya ada, kami kutip dari sumbernya di Microsoft di tahun 2017, bahwa Indonesia berada pada masuk top 5 negara di Asia Pasifik yang menjadi sumber serangan aplikasi web urutan kelima, Bapak Ibu. Jadi untuk serangan aplikasi web di tahun 2017 kita posisinya sekitar 3 juta serangan, sumber serangan ke Indonesia. Kemudian dari persentase komputer yang terinfeksi malware, di sini sekitar 22% komputer di Indonesia terinfeksi malware. Ini sangat mengkhawatirkan, dan hal ini pun sangat inline, Bapak Ibu, dengan monitoring dari yang dilakukan oleh BSSN. Yaitu dari hasil monitoring kita peroleh bahwa di tahun lalu, di tahun 2019, sekitar 290 juta sekian yang terdeteksi serangan ke pengguna internet di Indonesia.
Dan ini mayoritas sebagian besar untuk urutan kedua itu serangan jenis malware, sebesar kedua sekitar 94 juta sekian. Dan selain melakukan monitoring, BSSN pun menerima aduan siber baik dari instansi, KL, DI, kemudian dari publik, masyarakat biasa atau pemilik aset sendiri melaporkan kepada kami sekitar 4.224. Dan mayoritas sebagian besar adalah vulnerability, jadi kerentanan, entah ini akan berkaitan dengan mengejar berlomba-lomba memperoleh sertifikat dari BSSN untuk utility dan sebagainya. Kemudian dampak dari ancaman keamanan siber di Indonesia ini sangat berpotensi merugikan ekonomi di Indonesia, Bapak Ibu, sekitar mencapai 475 triliun rupiah. Dan berdasarkan hasil survei ini dari inisiasi Microsoft juga menyatakan bahwa 22% perusahaan pernah mengalami insiden keamanan siber. Nah, 3 dari 5, 61% perusahaan menyatakan akan menunda upaya transformasi digital karena resiko keamanan siber. Ini kontraproduktif gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian dikaitkan dengan keberadaan BSSN melalui Perpres 53/2017, ini terdapat penekanan 3 area penting. Mohon maaf di slide-nya bisa diperbarui di kerangka keamanan siber. Dilanjutkan terakhir. Ya, kemudian ada modul terkait kenapa kita collaborative network di sini. Karena berdasarkan ini diamanahkan pada pasal 2 di Perpres 53/2017 bahwa BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengkonsolidasikan. Nah, kata highlight konsolidasi semua unsur yang terkait keamanan siber. Maka dari itu di sini kita pemodelannya kolaboratif, sehingga kita harus saling bersinergi satu sama lain, tidak hanya BSSN. Ya. Kemudian untuk proses misalnya untuk proses bisnis yang kita lakukan ini sesuai dengan OTK dan di BSSN, tidak ada identifikasi, kemudian proteksi, deteksi, sampai dengan recovery. Nah, objek vital di area yang penting adalah pemerintah, IKN, dan ekonomi digital. Nah, selain itu kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa ada doktrin di sini. BSSN baru sampai ke doktrin defensif dan deterrence. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya ini apa maksudnya? Defensif itu kami maksudkan ketika bagaimana kalau kita bertahan ketika ada serangan siber yang menyerang kita. Kita bisa memasang security perimeter atau perangkat pemantauan yang dapat melihat anomali atau deteksi adanya aktivitas yang mencurigakan, dan kemudian bisa eskalasi ke deterrence, yaitu pencegahan, seperti selain memonitor dia juga bisa memblok jenis-jenis serangan apa saja yang sudah kita lihat sebelumnya. Nah, untuk ofensif sendiri di sini BSSN untuk saat ini belum bisa ke arah sana atau belum ke arah sana. Semoga nanti saya kurang tahu nanti akan ke depan seperti apa, tetapi dalam artian bahwa ketika ada yang menyerang kita akan serang balik gitu ke si penyerang tersebut. Nah, ini BSSN belum ke ranah sipil. Lanjut. Slide-nya lanjut. Ya, kemudian ada, nah ini bagaimana transformasi nih JFS berdasarkan kearifan lokal. Di sini ada irisan antara information security dengan cyber security, ada information and communication security. Nah, di sini ada lingkungan strategis organisasi DSSN, kemudian ada tuntutan output organisasi ini dari bagi pengambil keputusan baik itu presiden, menteri, kemudian kepala penyelenggara negara, dan yang dan kita juga tadi seperti arahannya Mbak Aski sampaikan bahwa ada penyesuaian pola pembinaan dan pengembangan jalur. Nah, di sini ketika transformasi yang tadi dijelaskan adanya dualisme ini Bapak Ibu. Jadi satu sisi kita sebagai pelaksana, satu sisi kita memberikan masukan sebagai advisory. Lanjut. Nah, untuk studi kasus, Bapak Ibu terkait tadi ada beberapa yang menanyakan tentang penilaian. Misalkan ini seorang sandiwan muda
melakukan kasus kegiatan memastikan integritas dan ketersediaan sistem informasi pada pemilu 2019. Ceritanya mungkin mulai dari identifikasi, tapi saya ambil di terakhir asistensi dan dukungan penanggulangan. Dari satu kasus, agak keras Mbak Titin. ya, dari satu kasus Bapak dapat menjabarkan mengenai menjadi beberapa bagian atau beberapa butir kegiatan. Yang pertama, membuat evaluasi dan saran rekomendasi. Ini karena ini merupakan butir dari jenjang Sandiman Madya, karena yang melaksanakan adalah Sandiman Muda dikalikan 80%. Jadi dengan goal output evaluasi dikali pengalian 80%, kemudian dikali satuan angka kredit. Jadi Bapak Ibu bisa melihat memperoleh angka 0,48. Begitu juga dengan MSPK, kemudian ketika melakukan asistensi dan dukungan penanggulangan dan pemulihan, melakukan pula tugas pengamanan, menyusun jukla, kemudian melakukan digital forensik. Bedanya adalah di melakukan digital forensik itu kenapa dibagi 5? Karena satu output kegiatan laporan digital forensik dikerjakan oleh satu tim dengan keterlibatan 5 personil, sehingga dibagi 5 dan tidak utuh menjadi satu poin gitu. Kemudian selain itu melakukan analisa sehingga total kumulatifnya adalah 4,18. Ini untuk kasus pertama Bapak Ibu. Kemudian untuk kasus berikutnya bisa ada penyusunan NSPK. Mungkin Bapak Ibu yang concern ke kebijakan, penyusunan perumusan prosedur, ini bisa menjadi salah satu opsi, yaitu output yang akan dihasilkan tersedianya regulasi. Kalau di sini kami contohkan perlindungan IKN, yaitu awal sekali kita buat melaksanakan butir kegiatan melakukan kajian. Ini contoh kasus, kalau tadi Sandiman Muda Bapak Ibu, kalau sekarang ada Sandiman Madya. Jadi poinnya 1, dan ketika merumuskan kebijakan terkait rekomendasi, merumuskan kebijakan itu ranah dari jenjang Sandiman utama. Dan di sini dikalikan pengali karena yang mengerjakan Madya dikali 80%. Ini sesuai dengan Permen 18. Sama perhitungannya dengan yang sebelumnya, mungkin lanjut ke studi kasus berikutnya. Akan kami tunjukkan bahwa perbandingan antara angka kredit Permenpan 76 dengan Permenpan 18. Di sini bisa Bapak Ibu lihat terjadi perbedaan, yang satu 5, sekian, yang satu 2, sekian. Ini bukan butirnya sama antara Permenpan 76 dengan Permenpan 18, tetapi di Permenpan 76 disesuaikan dengan butir yang ada di Permenpan 18. Seperti yang tadi disampaikan narasumber pertama, itu ada kesesuaian, jadi ada pedoman kesetaraan atau kesesuaian antar butir. Lanjut, mungkin bisa dibaca saja kalau itu. Kemudian kami dari AFSI ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu terkait organisasi profesi yang baru terbentuk tahun lalu. Nah, visi yang ada sesuai dengan ADART adalah menjadi organisasi profesi terdepan dalam mendorong profesionalisme untuk menjalankan peran di bidang keamanan informasi, keamanan siber kesandian terpercaya di pemerintah pusat dan daerah. Untuk menjabarkan visi tersebut, kami menurunkannya menjadi misi, yaitu ada 4 misi Bapak Ibu. Yang pertama, meningkatkan profesionalisme Sandiman. Kemudian yang kedua, mendorong Sandiman sebagai agen perubahan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kapabilitas peran Kominfo, Kamsiber, dan Kemendian dalam penyelenggaraan SPDN. Kemudian yang terakhir adalah menjembatani berbagai latar belakang Sandiman untuk saling bersinergi satu sama lain. Lanjut. Dan kami dari AFSI sudah menyusun program kerja atau program kegiatan. Ada 5 program yang kami susun, yaitu yang pertama, menyelenggarakan edukasi dan kegiatan pengembangan karir Sandiman. Di sini bentuk kegiatannya berupa sosialisasi, seminar, kemudian pelatihan teknis, workshop, atau juga meet up antar Sandiman. Kemudian untuk manfaatnya bisa Bapak Ibu baca di sampingnya. Kemudian selain itu kami juga ada program terkait peningkatan kualitas berupa penyusunan SPHK, kemudian tinjauan mekanisme UKOM, kemudian tinjauan untuk tunjangan jabatan,
Kemudian ada pembentukan unit usaha. Nah, untuk yang ketiga yaitu penyusunan panduan hasil kerja kegiatan sandingan. Di sini kami akan menyediakan infografis panduan supaya Bapak Ibu lebih eye-catching melihat, oh ternyata lebih sederhana loh melihat infografis panduan, supaya tidak terlalu rigid dengan banyaknya kata-kata yang biasa ada di pengaturan. Kemudian kami juga akan menyusun buku panduan hasil kerja sandingan supaya nanti outputnya akan berkualitas. Kemudian yang keempat ada kerjasama antar organisasi, profesi, dan kepakaran. Ini berupa joint event dan atau project antara ASI dan organisasi profesi lainnya. Dan yang terakhir yang booming kami, andalan kami, yaitu pembangunan pangkalan data kepakaran saniman. Karena saat ini kami belum memiliki pangkalan data kepakaran saniman. Jadi ketika kita mau melihat siapa sih kandidat yang cocok untuk bisa menyampaikan perihal X misalnya, oh ternyata ada latar belakang dia sudah sertifikasi apa, kemudian dia pengalamannya di mana, sudah penugasan di mana, kemudian bisa kita query aja dan tinggal diambil, oh ternyata saniman ini yang menjadi kandidat untuk kita ambil. Kemudian selain itu di pangkalan data juga kami akan upload mengenai ketentuan-ketentuan di peraturan DFS, kemudian publikasi-publikasi hasil-hasil kegiatan yang sudah berjuang keras saniman untuk menyusun. Nah ini dipublikasi supaya transfer knowledge-nya bisa tersampaikan ke rekan saniman yang lain. Kemudian lanjut untuk susunan pengurus ASIP sendiri, saya ada ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara, dan 5 komite yang menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk saya di bagian komite hukum, pembinaan, dan pembiayaan anggota. Jadi pengawasan juga terjadi ketika share banyak telah asap dari BSSM ter-share ke WA group di luar. Nah ini kami membuat telahan untuk disampaikan dengan membentuk tim ad hoc. Mungkin itu sampai kasusnya. Kemudian lanjut yang terakhir, belum terakhir ya, dua terakhir, mohon maaf. Untuk apa sih kaitannya nih hubungan antara instansi pembinaan dengan organisasi profesi? Ini memang sudah ada di Kementan 18. Setidaknya sebetulnya BSSN banyak sekali melakukan penyusunan pedoman, standar, menyelenggarakan diklat, rujukan, dan masih banyak lagi. Kalau APSI itu menyusun kode etik, kode perilaku, advokasi, dan memeriksa serta memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik atau kode perilaku yang dilakukan oleh seniman. Nah, kemudian untuk yang 11 ada tips nih Bapak Ibu. Ini tipsnya masuk nggak ya? Semoga Bapak Ibu bisa menerima. Di sini gimana sih caranya kita sambungan bergerak di kriptografi semula yang berkutat enkripsi, dekripsi, sekarang jadi kerana siber. Mungkin hal pertama adalah pahami tugas dan fungsi kerja Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu ditempatkan. Kemudian kenali potensi dan kemampuan diri sendiri, karena yang tahu adalah diri kita sendiri. Kemudian identifikasi butir kegiatan, sama seperti yang narasumber kami sampaikan, mana-mana butir kegiatan yang dapat kita lakukan. Kemudian dilakukannya tidak dengan asal-asalan Bapak Ibu, jadi lakukan kegiatan dengan sungguh-sungguh dan tanggung jawab. Kemudian jangan lupa tetap berkreasi dan inovasi. Kemudian antar saniman, ciptakan komunikasi yang efektif. Nanti dari saya cukup, kami tunggu untuk kita diskusi bersama. Saya baca yang B.J. Habibie, boleh Bapak? Bapak B.J. Habibie. Bertekadlah untuk menjadi pribadi yang bermanfaat untuk sekitar. Jangan berpikir untuk menjadi hebat, tapi berjuanglah untuk dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita, agar dapat memaknai hidup dengan berbagi, karena berbagi itu indah. Harusnya ada pantun nih ya Pak Moderator. Biar seru. Ini kayak puisi saya jadi bacanya. Baik, saya cukupkan. Terima kasih atas kesempatan. Semoga kita diskusi efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi